obrolan pagi permisa, kali ini kita akan membahas tentang new normal. Bersama saya Khairul Anwar, inilah ya informasi selengkapnya. Bulan kita telah melewati PSBB dan kini kehidupan baru telah bermulai. Namun ada hal yang menarik di sini. Ini dia liputan lengkapnya. Empat bulan Indonesia telah menghadapi PSBB karena pandemi yang menyerang tanpa henti. 40 ribuan orang positif. Ini menjadikan Indonesia urutan pertama terbanyak kasus di Asia Tenggara. Tak hanya menggerogoti kesehatan, pandemi juga menyerang perekonomian. Korbannya tak pandang bulu, miskin, menengah, kaya. Hingga imbasnya PHK terjadi di mana-mana. Pemerintah menerapkan new normal sebagai salah satu obatnya. Namun kenyataannya, protokol kesehatan yang sejatinya dijadikan benteng pandemi hanya dianggap mitos klasik yang tak berarti. Akankah terus seperti ini? Mari kita kembali ke sejarah. Pandemi tidak hanya terjadi di era kita ini. Jauh sebelum peradaban ini, pandemi telah menyerang bumi. Salah satunya terjadi saat wabah Spanyol merebak, tepat di tahun 1918. Pandemi ini telah menginfeksi hingga sekitar 60% dari total populasi dunia, atau sekitar 20 hingga 50 jutanya tewas. Ketika kita menarik ke belakang lagi, pandemi hadir hampir setiap abadnya. Namun, poin penting di sini, bumi adalah bulat, terlepas bagaimana bentuknya. Kehidupan akan terus berputar, air akan terus mengalir dari hulu ke hilir. Muda menjadi tua, yang tua digantikan dengan yang muda, dan seterusnya. Inilah siklus kehidupan yang akan terus berjalan hingga yaumil akhir. Dan pada akhirnya, kita dituntut untuk mudah beradaptasi bagaimanapun situasinya. Seperti halnya ketika teknologi pertama kali hadir, mau tidak mau kita harus bisa menggunakannya. Dan kini kehidupan ada di tangan kita. Hari pertama, new normal diberlakukan, masyarakat menyerbu tempat wisata, namun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Berikut informasinya. Hari pertama new normal diberlakukan,
masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat wisata. Salah satunya Pantai Cemoro Sewu ini. Kawasan pantai yang berdekatan dengan Pantai Ujonegoro dan Sigandu ini memiliki pesona tambahan berupa ribuan pohon cemara. Dengan biaya masuk yang murah, pantai ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu maupun bersandar gurau. Namun, saat Indonesia mengalami pandemi seperti saat ini, pengunjung dengan santai tanpa melakukan physical distancing, bahkan tidak mengenakan masker. Gapura Nusantara, salah satu ikon di Kota Pekalongan, tempat yang diresmikan oleh Wali Kota Pekalongan pada 22 Desember 2019 ini menjadi tempat wisata yang jarang sepi di Kota Pekalongan, bahkan saat new normal diberlakukan kini. Namun, masih minimnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terlihat banyaknya pengunjung yang tanpa melakukan physical distancing, bahkan tidak mengenakan masker. Mas, Mbak, bentar ganggu ya, nggak apa-apa ya. Mau tanya-tanya nih. Tanya apa? Kenapa nih kok nggak pakai masker semuanya? Oh pakai mas, tapi motor medun tak boleh. Oh nggak dibawa. Oh, ya. Kenapa? Padahal ini kan new normal kan harus memakai ini. Pakai berarti mas oh? Iya. Oke. Makasih Mbak ya. Udah. Iya mas ya. Siap. Sumuk mas soalnya mas. Ini sih Mbak. Ini kan social distancing ya sama new normal kan. Kenapa kok nggak dipakai? Maskernya nggak dipakai? Kemana mas? Coba salah satu dari kalian. Tadi nggak dipakai. Pengap. Pengap. Pengap juga. Alasnya pengap. Nggak takut kena ini COVID-19. Copot sebentar. Makasih Mbak ya. Ya. Nanti ya Mbak, jangan lupa dipakai ya Mbak ya. Misi mas Mbak. Kok Mbak nggak dipakai Mbak? Apa maskernya? Ini aku pakai. Nggak takut kena juga. Aku bingung. Makasih Mbak ya. Malu mas. Malu. Berbeda halnya di Plaza Pekalongan, yang tempatnya pas berhadapan dengan Gapura Nusantara ini. Menerapkan protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, cek suhu tubuh, dan cuci tangan sebelum masuk kawasan. Terjadi aksi mahasiswa terkait tuntutan terhadap kebijakan kampus. Namun aksi ini dilakukan tanpa physical distancing. Informasi ini juga menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terjadi aksi yang dilakukan mahasiswa IAIN Pekalongan di samping gedung Rektorat Kampus 1 IAIN Pekalongan. Aksi ini dilakukan karena imbas dari efek pandemi. Dalam seruan ini menuntut beberapa hal, diantaranya 1. Menuntut kenaikan presentasi pengurangan UKT. Kedua, subsidi kuota selama 1 semester. Ketiga, akomodir banding UKT SEMA fakultas. Keempat, dan membuka aspirasi mahasiswa terkait sistem pembelajaran semester depan. Aksi ini berlangsung dengan baik, tanpa keributan, dan pihak rektorat pun memberikan pendapatnya untuk menerima tuntutan tersebut. Namun, aksi ini dilakukan tanpa memperhatikan physical distancing, bahkan ada yang tanpa memakai masker. Ya, walaupun minimnya physical distancing ini, bahkan ada yang tidak mengenakan masker di aksi tersebut. Nah, padahal pihak kampus sendiri telah menyiapkan prosedur kesehatan sebelum memasuki kawasan IAIN Pekalongan ini. Padahal, pihak kampus sebagai penanggung jawab telah menerapkan protokol kesehatan berupa cuci tangan, kemudian masuk ke bilik disinfektan, lalu pengecekan suhu tubuh kepada seluruh mahasiswa, pegawai, hingga yang ingin berkunjung ke kampus. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat, maka orang tersebut dilarang masuk ke kawasan IAIN Pekalongan. Sebelumnya dari Bapak siapa? Pak Edi, security IAIN Pekalongan. Ini standar operasional prosedurnya itu bagaimana sejak COVID-19? Pertama-tama mahasiswa masuk, kita arahkan untuk areal cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kita masuk ke bilik kabut asap. Setelah itu kita cek suhu. Itu prosedurnya begitu. Ini Terus ditulis sama cek suhu badan wajib itu Mas. Cuci tangan wajib. ini berlaku untuk siapa saja? Seluruhnya karyawan juga berlaku. Pejabat IAIN juga berlaku. Tanpa kecuali Mas.